Ini adalah pelajaran yang bisa menjadi renungan buat kita semua. Bagaimana Allah itu bekerja. Ketika ada satu kelompok yang selalu membawa-bawa nama Allah, merasa dirinya sebagai pejuang Allah, menjadikan takbir Allah yang agung untuk mencaci maki, menyebar kebencian dan fitnah. Tapi lihatlah bagaimana Allah itu bekerja. Allah justru mengangkat derajat orang yang setiap hari mereka caci maki, mereka hina ke level yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Itulah Allah. Kita lihat mereka setiap hari berdemo, sementara orang yang mereka hina dan caci maki justru setiap hari berbagi, justru setiap hari menerima puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang datang mendoakannya. Kita lihat bagaimana seorang mantan menteri merendahkan dirinya sendiri, datang ke satu kementerian, merendahkan seorang security setelah sebelumnya merendahkan ojol. Bagaimana mungkin seorang mantan menteri tidak tahu SOP untuk bertemu seorang menteri? Kita lihat bagaimana seorang Rismon dengan pongahnya mengancam untuk berdemo, membawa ratusan orang, membawa ratusan toa. Tapi kau minta donasi. Plot twist kau, Rismon. Padahal baru kemarin kau minta donasi untuk si Bambang Tri, tapi ujung-ujungnya kalian bagi dua kan uangnya. Dari sini aja udah ketahuan kan, kalau kalian semua berdemo, ujung-ujungnya ada duitnya, ujung-ujungnya bayaran. Itulah ya cara Allah membukakan siapa kalian semuanya, siapa kalian sebenarnya. Setiap hari kerja kalian mencaci maki, merendahkan orang lain, menertawakan orang lain menjadi lawan debat kalian. Setiap hari kerja kalian di TV menghina, merendahkan orang yang setelah sebelumnya menjadi pemimpin di negara ini 2 periode. Kalian cari terus kekurangannya. Kalian bilang anaknya tidak beretika. Roy Suryo, di mana etikamu ketika membawa panci, membawa aset negara? Di mana etikamu ketika menjadi tersangka kau pura-pura sakit pakai bebat di lehermu? Itu yang kau bilang beretika. Astagfirullahaladzim. Sampai kapan kalian menjadi badut di negara ini? Sampai kapan kalian terus mempertunjukkan kebodohan kalian? Menantang orang yang jauh lebih berilmu seperti Ibu Inalim, yang lebih tahu soal pendidikan luar negeri. Baru kemarin kau merasa sebagai pakar telematika, tiba-tiba kau menjelma menjadi pakar pendidikan. Sekali lagi, Pak Polisi, tolong Pak sudahi semua ini Pak. Tolong Pak, bersihkan polusi ruang publik ini dengan segala tingkah laku dan kebodohan yang mereka sebarkan kepada publik. Please. Ini Pak Jokowi diangkat jadi penasehat Bloomberg New Economy. Loh, kok tukang kayu lagi sih? Kok bukan orang yang pintar-pintar itu sih? Yang bergelar profesor doktor itu, kok bukan mereka sih? Entah mereka protes lagi, ya kan? Wah, gua pinter nih, kok bukan gua sih? Kan gitu. Iya kan? Itu tuh orang-orang yang pinter-pinter, yang bergelar profesor doktor itu, ada juga yang berpredikat sebagai ahli hukum tata negara, ada juga pakar telematika, ada juga ahli digital forensik, ada juga yang pengamat politik. Pastilah kalian udah tahu ya kan. Tapi kok bukan mereka sih? Aneh kan?
hina yang dihujat nih dipanggil jadi penasihat, kelasnya udah internasional. Sementara yang mereka puja-puja ya sekarang nggak jadi apa-apa. Apalagi yang kata Tifa dia cocok jadi sekjen PBB, sampai sekarang nggak jadi apa-apa. Tapi Pak Jokowi yang mereka hina, mereka caci maki malah dipercaya oleh dunia internasional. Jangan panas, jangan sakit hati ya, jangan sampai kejang-kejang. Selamat geng, Jokowi dipilih menjadi Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Tahu nggak lu ini forum apaan? Ini disuruh oleh tokoh-tokoh dunia untuk membentuk dunia yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik di tengah krisis iklim yang semakin mencekam. Pak Jokowi dipercaya sebagai Dewan Penasehat bersama 22 tokoh-tokoh internasional lainnya. Selamat Pak Jokowi, selamat Pak Jokowi. Saatnya Pak Jokowi berperan di dunia global, Pak Jokowi. Salut buat Pak Jokowi. Sebentar lagi gua akan diterakin. Woi, termul. Presiden Joko Widodo kini punya peran baru di dunia internasional. Beliau ditunjuk sebagai... Ini kalau sudah begini, bagaimana perasaan kirik-kirik si pemburu ijazah palsu Pak Jokowi? Malahan sekarang si tukang kayu ini direkrut untuk jadi penasehat ekonomi dunia ya. Bloomberg New Economy. Padahal kemarin tuh kelompok Rismon, Roy Suryo, getol banget itu, ya, mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, segala macam ijazah diusut. Ada lagi yang sampai menuntut berapa triliun itu. Ini kalau sudah begini, siapa yang bisa menghalangi Pak Jokowi? Akhirnya orang pintar juga diakui oleh dunia, walaupun segelintir mereka itu berusaha untuk membunuh karakternya Pak Jokowi, tapi dunia juga bisa melihat kan. Nah ini lagi giliran Mas Wapres ini yang dibilang nggak punya ijazah SMA. Ya kalau seandainya nggak punya ijazah SMA, tapi kalau punya ijazah yang setara SMA jebolan luar negeri, apa salahnya? Emang dunia ini cuma ada pendidikan di Indonesia saja, hanya SMA saja. Jadi buat kalian, coba buka mata kalian, buka hati kalian. Ternyata tukang kayu lebih pintar daripada kalian dan lebih diakui oleh dunia. Ya, Pak Jokowi direndahkan, karakternya dibunuh, tetapi derajatnya sudah tinggi, ya teman-teman, sudah terhormat. Setelah purna tugas, bukannya pamornya turun, bukannya popularitasnya turun, tetapi malah makin diangkat, diberdayakan ya dalam ekonomi dunia, dipakai ya teman-teman, diminta tolong bantu untuk sumbangsihnya dalam perekonomian dunia. Karena saya yakin juga ya Pak Jokowi bukan sembarang dipilih karena ini orangnya baik. Enggak teman-teman, dunia itu pasti pakai statistik, pakai data. Ya, Pak Jokowi dilihat data di antara seluruh dewan penasehat itu mungkin yang terbaik ya, bagaimana ekonomi tumbuh 5%, pengangguran, dan bagaimana menghadapi COVID Indonesia bisa survive dengan sangat baik. Jadi ada data-data statistik yang mereka pakai sebelum mengambil atau merekrut ya, atau meminta lah Pak Jokowi untuk menjadi dewan pembina penasehat ya dalam ekonomi dunia ini ya teman-teman. Dan menurut saya di Bloomberg ini ya Pak Jokowi pemikirannya sangat dibutuhkan ya teman-teman. Bagaimana perspektifnya ketika dia berpidato tentang ekonomi dunia, ekonomi kawasan, bagaimana dia menemukan titik temu, titik seimbang agar antara negara yang pasti memikirkan kepentingan nasionalnya itu bisa menemukan titik temu dan titik seimbang antara negara rekanan yang jadi mitra dagang dan saling menguntungkan. Jadi Pak Jokowi saya yakin ingin dipakai seni kepemimpinannya dan seninya
dalam mengolah ekonomi dan dalam berelasi dengan negara lain. Jadi kenapa Pak Jokowi dipakai? Karena dunia melihat statistik bagaimana Pak Jokowi menjaga relasi, menjaga keseimbangan, tapi tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan mitra dagangnya. Ya ini menjadi win-win solution. Ini saya yakin yang ingin dicari, digali oleh Bloomberg ya teman-teman. Ekonom dunia ini bersatu, dan saya yakin setiap pemimpin di sana punya keunikan yang menjadi orisinil, yang bisa dipakai menjadi sumbangsih pada ekonomi dunia ke depannya. Jadi sangat keren ya Pak Jokowi masuk. Wah, ini kebanggaan sih menurut saya, tokoh Indonesia masuk di sana ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.